Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Reva Dianda Syaila dengan NIM 4322411062 pada mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu yaitu Pak Panji Putranto, SE, MAKCH. Dalam kesempatan tugas membuat video ini, saya akan memaparkan pembahasan tentang pelaporan keuangan publik bagian dari akuntabilitas dan transparansi. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa laporan keuangan sektor publik ini merupakan representasi terstruktur dari posisi keuangan yang ada. Untuk itu, sudah seharusnya dalam penyusunan laporan keuangan ini sangat berkaitan dengan adanya akuntabilitas dan juga transparansi. Karena seiring dengan upaya pemerintah di seluruh dunia untuk meningkatkan praktik manajemen keuangan mereka, ini permintaan akan pelaporan keuangan yang komprehensif, akuntabilitas dan juga transparansi tentunya akan semakin meningkat. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui apa itu transparansi dalam keuangan sektor publik. Transparansi dalam keuangan sektor publik di sini melibatkan adanya pengungkapan yang jelas, pengungkapan atas informasi keuangan yang jujur, akurat, lengkap, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan, contohnya yaitu masyarakat, untuk membuat keputusan yang tepat. Pemangku kepentingan ini ada pemerintah, masyarakat, dan juga lainnya. Akuntabilitas ini memastikan bahwa entitas pemerintah bertanggung jawab atas keputusan keuangan dan juga pengelolaan sumber daya mereka, sumber daya yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan organisasi sektor publik juga merupakan komponen yang penting. Penting di sini untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik, yaitu laporan yang ada harus dapat dipertanggungjawabkan karena adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas itu sendiri. Pelaksanaan akuntabilitas sektor publik ini menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk mampu memberikan informasi kepada publik secara transparansi tanpa adanya yang ditutupi maupun dimanipulasi akan laporan keuangan itu sendiri. Salah satunya yaitu informasi akuntansi di sini adalah laporan keuangan. Akuntansi secara normatif itu pada dasarnya mempunyai 3 aspek. Aspek itu berkaitan dengan sifat informasi yang diberikan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan tentunya, dan yang kedua itu adalah pihak yang menerima atau memakai informasi. Di sini ada pihak-pihak yang berkepentingan, dan yang ketiga ada tujuan informasi itu diberikan. Selanjutnya terkait kinerja pemerintah itu pada dasarnya tidak seperti perusahaan komersial, yaitu tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, melainkan karena ini merupakan organisasi pemerintah, bukan entitas bisnis yang mencari laba. Pemerintah tentunya itu bertanggung jawab atas produksi distribusi barang dan jasa publik, yaitu apa yang disampaikan kepada masyarakat. Seberapa besar laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang terkait, yaitu masyarakat, dan bagaimana laporan itu disajikan secara transparan kepada masyarakat. Sebagaimana dalam sektor publik, yaitu di lingkup instansi pemerintah, saat ini mulai menerapkan SAKIP, yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, di mana pada sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pelaporan kinerja yang selaras dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Artinya dalam hal ini setiap organisasi pemerintahan atau organisasi sektor publik itu diwajibkan untuk mencatat, melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas publik ini adalah kewajiban yang diberikan kepada pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan juga kegiatan yang telah dilaksanakan yang sudah menjadi tanggung jawab kepada pihak yang sudah memberikan amanah, yaitu di sini adalah masyarakat. Akuntabilitas publik itu terdiri dari 2 macam, yaitu ada akuntabilitas vertikal atau vertical accountability. Di sini akuntabilitas vertikal itu adalah pertanggungjawaban kepada pihak yang lebih tinggi atas pengelolaan dana. Artinya dari pihak yang bawah melaporkan ke pihak yang lebih tinggi. Contohnya,
pertanggungjawaban unit pengelolaan kedinasan kepada aparat, terus pelaporan dari pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat, dan selanjutnya ada poin akuntabilitas horizontal, yaitu horizontal accountability. Untuk akuntabilitas horizontal di sini itu artinya pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah terkait transparansi dan juga akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas dan juga transparansi ini merupakan dua pilar utama dalam pengelolaan keuangan negara yang baik. Transparansi ini memungkinkan masyarakat dan juga pemangku kepentingan untuk menilai penggunaan dari dana publik itu sendiri, dan sementara akuntabilitas ini memastikan bahwa setiap keputusan dan juga tindakan terkait keuangan negara itu dipertanggungjawabkan. Jadi tanpa kedua elemen baik itu transparansi maupun akuntabilitas, tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat terwujud, yaitu akan sulit untuk terwujud karena keuangan publik ini merupakan bagian dari akuntabilitas dan juga transparansi. Sekian dari pemaparan pembahasan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan dan juga kesalahan yang ada. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.